Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak Ibu kelas 11 Ilmu Bahasa dan Budaya. Kali ini Ibu akan melanjutkan materi kita mengenai institusi sosial kelompok etnik di Indonesia. Nah, ini adalah bagian kedua dan merupakan video terakhir di semester ganjil. Oke. Nah, adapun indikator pencapaian akademik yang akan dibahas dalam pertemuan kali ini yaitu contoh institusi sosial kelompok etnik di Indonesia, masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat multikultural, dan masalah kesetaraan dalam masyarakat multikultural. Oke, lanjut. Ini adalah bentuk institusi sosial kelompok etnik di Indonesia. Yang pertama itu ada institusi keluarga, kemudian ada institusi agama, ada institusi adat, ada institusi hukum, ada institusi pendidikan. Nah, institusi yang pertama adalah institusi keluarga. Institusi ini adalah lembaga ataupun institusi yang paling sederhana. Jadi ini terdiri atas keluarga inti, yaitu ayah, ibu, anak, bahkan ada orang tua dari ayah ataupun ibu. Nah, jadi institusi keluarga ini merupakan institusi yang paling kecil menaungi permasalahan, kemudian dia membentuk membentuk pribadi seseorang, di mana orang yang terlahir di dalam keluarga tersebut mendapatkan pengajaran, kemudian perlindungan, kasih sayang, dan sebagainya. Ini adalah yang pertama, institusi keluarga. Yang kedua yaitu institusi adat. Nah, terlepas dari keluarga, institusi adat ini dia menaungi kelompok masyarakat di suatu daerah. Jadi memang ada lembaga adatnya. Misalkan lembaga adat Melayu, kemudian lembaga adat Jawa dan sebagainya, institusi adat. Biasanya dalam institusi adat ini terdapat nilai dan norma. Nilai itu adalah sesuatu yang dihargai dalam masyarakat, sedangkan norma itu adalah aturan-aturannya. Misalkan dalam institusi adat ini ada aturan bahwa anak perempuan itu tidak boleh lebih dari jam 9 untuk keluar rumah. Nah, itu adalah suatu aturan yang ada di sana. Kalau misalkan ada yang melanggar aturan itu, biasanya terdapat sanksi sosial. Nah, sanksi sosial ini berupa pengucilan dari masyarakat, atau berupa cibiran, atau labeling, atau dia mendapatkan cap tersendiri dari orang. Nah, kemudian beralih lagi kita ke institusi pendidikan. Institusi pendidikan ini dia bersifatnya formal. Oke, dia jelas kalau institusi pendidikan dia mengajarkan masalah pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemudian ada institusi agama. Institusi agama ini adalah media bagaimana seseorang menyalurkan kepercayaannya, kemudian peribadatannya dan sebagainya. Selain itu, yang terakhir ada institusi hukum. Nah, institusi hukum ini juga termasuk lembaganya formal, sama seperti institusi pendidikan dan institusi agama. Kenapa? Karena dalam institusi hukum ini jelas sekali jika kita melakukan kesalahan, yang pertama jelas kita memiliki sanksi. Sanksinya itu adalah sanksi yang tegas, bahkan memiliki jangka waktu penghukuman. Nah, itu adalah bentuk-bentuk institusi sosial dalam kelompok etnik di Indonesia. Next, kita ke institusi sosial kelompok etnik Indonesia. Nah, dalam slide ini Ibu hanya beberapa saja yang menampilkan. Yang pertama ada masyarakat Melayu, kemudian ada masyarakat Minangkabau, masyarakat Batak, masyarakat Jawa, masyarakat Ambon, kemudian ada masyarakat Sunda, masyarakat Bali, masyarakat Dayak, masyarakat Bugis, dan Papua. Ini sebagian saja karena kita memiliki etnik yang sangat banyak. Oke, hampir sekitar 700 sampai 800 suku bangsa atau etnik di Indonesia. Jadi yang paling Ibu tampilkan hanya beberapa saja. Nah, nanti silakan kalian cari etnik yang lain yang ada di Indonesia. Kenapa Ibu menampilkan
hanya 10 karena rata-rata yang paling menonjol itu adalah 10 ini masyarakat dalam kelompok N Indonesia. Kemudian kita berbicara masalah-masalah yang timbul dalam masyarakat multikultural. Yang pertama ada etnosentrisme, kemudian ada primordialisme, ada konflik etnopolitik, kemudian ada konflik antar suku bangsa. Nah, kita berbicara mengenai etnosentrisme. Etnosentrisme ini cara pandang seseorang melihat kebudayaan orang lain itu sebagai sesuatu kekurangan. Jadi budaya dia dianggap lebih wah dibandingkan dengan budaya lain. Jadi adanya rasa sentimen. Oke, itu etnosentrisme, dia memandang kebudayaan lain itu buruk dibandingkan kebudayaannya. Kemudian primordialisme. Primordialisme ini dia bangga akan budayanya. Jadi dia selalu mengagung-agungkan kebudayaannya walaupun entah itu di daerah asalnya ataupun di luar daerah asalnya. Sedikit contoh kalau untuk etnosentrisme, misalkan si A ini adalah suku Batak dan si B ini adalah suku Jawa. Si A memandang kebudayaan B ini jelek. Begitu pula dengan sebaliknya, si B yang Jawa tadi memandang suku Batak ini jelek. Nah, itu adalah etnosentrisme. Dia melihat bahwa adanya kekurangan budaya lain. Kemudian primordialisme. Nah, primordialisme tadi contohnya karena dia mengagung-agungkan kebudayaannya, biasanya dia selalu menggunakan embel-embel daerah. Misalkan yang rata-rata banyak ini adalah masyarakat Minangkabau. Nah, misalkan rumah makan Gunung Talang, kemudian rumah makan Lembah Anai. Nah, Gunung Talang dan Lembah Anai ini kan terkenal di daerah Sumatera Barat. Jadi ada embel-embel yang dibawa. Jadi dia bangga akan menunjukkan identitasnya sebagai suku Minangkabau. Misalkan martabak Bangka. Nah, martabak Bangka itu juga termasuk primordialisme. Dia bangga akan menunjukkan suatu identitas daerahnya. Kemudian ada konflik etnopolitik. Nah, kalau konflik etnopolitik, etno ini adalah etnis, suku bangsa, sedangkan politik jelas dia bidangnya bidang politik. Jadi konfliknya ini terjadi antar suku bangsa sendiri. Misalkan ada pemberontakan yang namanya Gerakan Aceh Merdeka. Nah, itu kan Aceh ini kan adalah salah satu kelompok etnik di Indonesia. Nah, mereka melakukan pemberontakan melalui bidang politik. Kemudian ada yang namanya Gerakan Papua Merdeka dan sebagainya. Kemudian selain itu ada konflik antar suku bangsa sendiri. Biasanya ini adalah perang saudara. Nah, kalau perang saudara ini lebih banyak cenderungnya terjadi di Papua. Oke, konflik terjadi di Papua. Kemudian pernah dulu juga di Kalimantan, yaitu antara suku Dayak dengan suku Jawa, di mana suku Jawa itu karena mereka imigran, mereka ke Pulau Kalimantan, kemudian mereka mendirikan komunitas di sana. Ternyata masyarakat Jawa ini lebih maju dibandingkan yang suku Dayak. Akhirnya mereka terjadilah konflik antar suku bangsa. Nah, kemudian kita yang terakhir berbicara mengenai masalah kesetaraan dalam masyarakat multikultural. Kesetaraan. Yang pertama ada proses integrasi budaya, kemudian harus ada sikap toleransi dan sikap simpati serta empati. Kenapa ini sangat perlu? Karena ini adalah yang membentuk kita agar tidak kita terpecah belah. Oke, yang pertama ada proses integrasi budaya. Nah, integrasi budaya ini adalah proses penyatuan budaya-budaya. Yang awalnya kita memiliki banyak budaya dari barat, kemudian ke timurnya dan utara selatan itu sangat ragam sekali budayanya. Bagaimana proses integrasi ini menjadi salah satu wadah untuk mempersatukan budaya kita. Kemudian harus ada sikap toleransi. Nah, toleransi ini akan berefek pada solidaritas masyarakatnya. Harus ada sikap saling memahami, kemudian saling mengalah, memahami pendapat orang lain, kemudian mau menerima masukan, kritikan, itu adalah sikap toleransi. Dan yang terakhir harus ada yang namanya sikap simpati dan empati. Kalau simpati ini kalian lebih ke arah rasa, sedangkan empati ini adalah lebih ke arah
cerminan perilaku. Maksudnya bagaimana? Simpati. Simpati ini adalah ketertarikan rasa, di mana kalian merasakan adanya perasaan sedih, kemudian senang, suka, bahagia, kemudian berduka. Nah, misalkan kalian melihat seorang pengemis, ketika kalian melihat seorang pengemis, ada timbulnya rasa kasihan terhadap pengemis tersebut. Nah, itu adalah simpati. Sedangkan kalau empati, itu adalah cerminan perilaku yang akan kalian lakukan. Jadi ketika kalian sudah merasa kasihan, apa sih yang akan kalian lakukan? Oh, ternyata kalian mau menyumbangkan sedikit rezeki kalian kepada sang pengemis itu. Nah, itu adalah empati. Jadi di masalah kesetaraan dalam masyarakat multikultural harus terbentuk atas 3 cara. Yang pertama, proses integrasi budaya, kemudian sikap toleransi, serta simpati dan empati. Oke. Ini adalah tugas antropologinya. Rangkumlah mengenai salah satu contoh institusi sosial masyarakat etik di Indonesia yang kamu ketahui. Sebagai contoh ada dalam slide video. Tulislah dalam lembar folio, difoto dan dikirimkan ke Google Classroom 11 IBB. Tugas dikumpulkan pada 30 Oktober 2020. Oke, ini adalah tugasnya. Jadi kalian cari salah satu kelompok etnik di Indonesia, cari bagaimana kehidupannya, kemudian lembaganya bagaimana, cara kehidupannya, kemudian aktivitas sosialnya dan sebagainya. Ibu tunggu dan terima kasih. Ibu tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.